Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, jadi alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali secara online daring di pertemuan ke-15. Ini merupakan pertemuan terakhir. Minggu depan kita libur, lusanya kita UAS. Sekali lagi saya ingatkan untuk tugas-tugasnya bagi yang belum upload atau publish segera dicek kembali untuk segera dipublishkan. Oke, untuk malam hari ini kita akan bahas topik membuat akun Google Developer dan merilis APK di Play Store. Untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus beserta juga untuk tugasnya. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang mempresentasikan slide, monggo silakan tanyakan ya. Oke, outline materinya garis besar untuk pertemuan malam hari ini kita akan bahas bagaimana cara membuat akun Google Developer dan juga merilis file APK di Play Store. Oke, diawali untuk membuat akun Google Developer. Nah, kita akan mendaftarkan akun Gmail di Google Console. Nah, sebelumnya mungkin punya akun Gmail yang gratisan yang biasa dipakai untuk mengirim email, yaitu Gmail. Nah, di sini nanti kita menggunakan Gmail tersebut untuk daftar di Google Console. Oke, sebelumnya ketika kita ingin membuat akun Gmail, pastikan kalian sudah punya APK terlebih dahulu karena nanti APK itu akan kita coba publish ke Play Store. Nah, APK-nya caranya membuat seperti pertemuan kemarin, yaitu kita membuat APK secara rilis. Kemudian kita sekarang buat akun Google Developer atau orang biasa nyebutnya Google Console. Nah, langkah-langkahnya ada di klik link. Nah, nanti ini untuk link sign up atau kita membuat akun Google Developer. Contohnya seperti ini, yaitu di web browser. Terlihat tidak ini Google Chrome yang saya share? Terlihat, Pak. Oke. Nah, saya masuk ke Google akun Developer Console menggunakan akun Pelita Bangsa. Ini sebenarnya akun Gmail gratis. Nah, di sini ada dua pilihan ketika kita ingin membuat akun Google Console, yaitu secara organisasi dan secara mandiri atau diri sendiri. Nah, ini kalau organisasi misalkan kalian buat untuk buat perusahaan, buat koperasi atau buat tempat usaha sendiri, monggo ini ada organisasinya apa. Tapi kalau untuk sendiri biasanya ini pilih diri sendiri. Klik mulai. Nah, di sini nanti si akun Google Console akan membutuhkan data-data pribadi dari Anda yang akan membuat akun Google Console. Mulai dari alamat email, nomor telepon, dan juga untuk metode pembayaran. Jadi nanti ada yang bayar di sini sebesar $25 hanya sekali bayar dan itu bisa dipakai selamanya. Tanpa kalau misalkan ada di ban tentang ada kejahatan, pornografi ataupun yang lainnya, nah itu di ban sama Google, nah itu nanti akan harus buat lagi. Tapi kalau misalkan aman-aman itu nggak pernah di ban, kita bisa rilis sebanyak-banyaknya APK di sana. Oke, selanjutnya klik lanjutkan. Nah, di sini pertama kali akan kita isikan nama dari developernya atau nama, kalau saya buat sendiri berarti nama saya sendiri. Tapi kalau organisasi ya nama organisasinya misalkan PT apa atau Universitas Pelita Bangsa atau yang lainnya terserah. Oke, klik berikutnya. Nah, selanjutnya nanti akan mentautkan profil yang tadi kita buat ke alamat pembayaran. Nah, nanti diverifikasi di sini. Biasanya di sini dipakai kalau misalkan kita ingin mencairkan uang yang kita dapat dari Google Console. Baik itu dari iklan, dari AdSense ataupun ada yang pembayaran dari aplikasi yang kita publish. Nah, sini buat pilih profil pembayarannya, misalkan sini saya menggunakan data pribadi dari nama perorangan ataupun dari buat profil pembayaran baru. Nah,
misalkan baru ke siapa, misalkan nama yang lain. Kalau saya bisa dari punya sendiri perorangan. Oke, lanjutkan. Nah, nanti akan terlihat di sini namanya siapa, nama resminya ini, alamat saya di mana. Nah, nanti juga di sini akan dicantumkan nomor rekeningnya kalau mau kita ingin transfer, atau biasanya kalau misalkan tanpa ada nomor rekening ada berupa giro affiliate yang bisa kita cairkan, yaitu berupa kayak macam lembaran apa namanya ya, giliat ya, seperti itu, giro lah. Oke, nah yang di slide ini ketika kita klik sign up mulai, nanti akan ditentukan pertama tentang Anda terlebih dahulu. Nah di sini pun nanti akan kita define setelah tekan profil pembayarannya, klik berikutnya. Nah ini developer publik tentang Anda. Contohnya nama resminya nama saya ini, negaranya di Indonesia. Ini alamat email developer. Sekarang saya isikan alamat emailnya saya. Dan ini baru nanti verify alamat emailnya benar atau tidak. Oke, nah ini ada verifikasi email, diklik. Nah ini berarti sudah memverify akun Google-nya. Kemudian dicentang untuk persetujuannya. Dan ini harus dicentang supaya untuk mengizinkan Google nanti akan menampilkan informasi ini di Play Store. Nama, negara, dan alamat email. Oke, klik berikutnya. Nah ini tentang Anda. Nah ini hanya formalitas tapi harus diisi, yaitu misalkan Anda itu seorang apa, misalkan saya seorang developer, atau saya hanya publisher, hanya orang yang mau publish saja. Kemudian akun Gmailnya, kalau misalkan punya lebih dari akun konsol yang kita masukkan, tapi kalau misalkan tidak ada cukup tidak, ntar ada yang masuk. Oke, sudah masuk. Lanjutkan. Kemudian berikutnya situs web, kalau misalkan mau dimasukkan alamat situs web Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, terserah, atau punya blogspotnya sendiri, monggo silakan. Kalau saya pilih, saya biasa tidak memiliki situs. Kemudian klik berikutnya. Nah ini tadi yang form tentang Anda. Berikutnya form tentang aplikasi. Aplikasi ini nanti si Google akan menanyakan juga tentang aplikasi yang mau kita publish itu aplikasi apa saja. Nah ini tentang akun developer tadi. Berikutnya tentang apps. Nah, aplikasinya misalkan aplikasi nanti akan saya upload, kalau saya udah punya akun developer, berapa banyak nih, bisa 1, 2 sampai 5, 6, 10 atau lebih dari 10. Nah biasanya saya masukkan lebih dari 10. Kemudian ini hitungannya sampai 12 bulan ke depan atau 1 tahun. Nah, jadi 1 tahun saya akan publish lebih dari 10, minimal ya 1 bulan 1 APK lah. Kemudian akan menghasilkan uang di Google Play, ya saya pilih. Uangnya dari mana? Bisa dari iklan, pembelian aplikasi, atau langganan, atau aplikasi pembayar. Nah ada juga lainnya, saya juga klik, saya pastikan klik semua. Misalkan dari subscribe, dari like, kemudian biasa saya isikan seperti ini. Jadi kalau misalkan ada yang klik ataupun suka, rating kontennya bagus, nah itu dapat dari uang itu, buat nambah-nambah cuan lah isinya. Kemudian ada kategori aplikasi, ini aplikasinya apa. Nah ini banyak pilihannya, biasanya saya kliknya aplikasi untuk anak atau keluarga, kalau perbankan tidak, ataupun batakan kontak vaksinasi COVID. Nah kalau misalkan buat aplikasi mobile banking, nah ini bisa diklik perbankan. Kemudian ada juga pinjaman mikro buat pinjol atau apa, dompet buat kripto, kemudian berita, pemilu berita, nah itu settingnya aplikasi berita. Kemudian medis, tembakau, atau tidak pun satupun.
tergantung itu pilihan, jadi hanya formalitas saja. Sedangkan di sini biasa saya isikan ini anak sama berita. Kemudian berikutnya, nah selanjutnya nanti cara Google menghubungi Anda, bisa lewat email, kemudian bahasanya apa atau nama kontaknya siapa. Oke, misalkan ini nama kontaknya saya isikan. Kemudian alamat emailnya. Sudah diverifikasi bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian nomor kontaknya, nah ini nanti bisa di WA atau di telepon, nanti sama Google menghubungi Anda. Misalkan kalau misalkan Anda mau pencairan atau misalkan kena kasus, misalkan dari ada yang tidak suka ataupun dilaporkan Anda terlibat tentang penipuan ataupun sebagainya. Nah ini diisikan 62 81 210 536385. Nah biasanya ini membutuhkan memverifikasi nomor tersebut benar atau tidaknya. Ada dua cara, lewat SMS ataupun telepon. Nah biasanya saya lewat SMS, kemudian nanti akan mendapatkan SMS OTP. Nah nanti bisa dicek di handphonenya, memasukkan alamat kode verifikasinya. Nah saya dapat nih, saya isikan 6550 52. Saya klik verify. Oke, berhasil, nomor sudah diverifikasi. Kemudian klik berikutnya. Nah di sini berupa persyaratan di mana harus dicentang bahwa saya akan mengkonfirmasi telah membaca dan menyetujui perjanjian dan juga telah membaca dan menyetujui persyaratan. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah di sini kemudian untuk persyaratan klik buat akun dan bayar. Nah proses berikutnya ini akunnya sudah siap, kemudian tinggal kita bayar sebesar $25, dan ini hanya cukup sekali dan bisa selamanya, tergantung kalau misalkan akun Anda bersih, tidak terlibat dengan kasus pencemaran nama baik ataupun penipuan, kejahatan yang lainnya. Nah biasanya kalau misalkan di ban maka akan hangus, mau nggak mau kalian harus buat akun yang baru. Tapi kalau aman-aman saja itu bisa dipakai berkali-kali, bisa mengisikan APK sebanyak-banyaknya, terserah kalian. Nah untuk pembayarannya ada dua cara. Yang pertama ini dengan menggunakan kartu kredit ataupun dengan menggunakan PayPal. Nanti bisa didapatkan nomor kartunya, expirednya bulan dan tahun, dan kode amanan yaitu berupa CVC-nya. Nah ini tinggal kita bayar. Kalau misalkan contoh seperti saya tidak punya kartu kredit, bagaimana? Nah ini ada cara yang kedua, yaitu menggunakan jasa orang lain. Nah, jasa orang lain ini yaitu banyak di luaran menggunakan jasa PCC developer namanya. Nah ini pembayaran, ada sisi developer seperti ini. Nah ini kalau kita klik, nah ini kita menggunakan namanya PCC 10 atau PCC 10, dimana ini merupakan jasa kita akan bayar seolah-olah kita punya kartu kredit. Oke. Nah harganya tadi $25. Misalkan $25 itu $1 15.000, maka bayarnya 375.000. Ini yang official, oke, dari Google Developer, dari Google Console sebesar ini. Nah kalau kita menggunakan jasa orang lain, ini ada harganya sekitar 460. Nah sekitar 90 ribuan lah bedanya. Nah nanti kalau pakai jasa ini kita nanti akan mendapatkan nomor visanya, kemudian expire teleponnya, expire bulan tahunnya, dan juga kode CVC. Nah ini
otomatis kita bisa mengisikan untuk pembayaran lewat akun resminya Google Developer. Ada juga cara yang berikutnya, yaitu kita beli akun Gmail orang lain, akun Google Console orang lain. Itu banyak yang jual, misalkan di Tokopedia jual akun Google Developer. Nah, ini ada di Shopee, ada di Tokopedia juga ada. Kalau saya buka ya di Shopee dan Tokopedia, ataupun di Facebook banyak yang jual akun Google Developer Console. Nah, di sini ini kita tidak perlu buat sampai secara detail tadi seperti tadi. Itu di sini kita bisa menggunakan jasa orang lain, nanti orang lain yang buatkan, yang penting kita bayar, nanti orang tersebut yang kita bayar tadi memberikan akun Gmailnya, dan itu bisa kita gunakan sampai kapanpun, kecuali kalau di ban ya, kalau ada masalah akun tersebut. Karena kita tidak tahu cara yang ini merupakan akun yang sudah jadi, itu kita beli. Nah, akun yang sudah jadi akun kita beli, ataupun akun yang kita mau buat baru. Nah, orang lain nanti akan yang memberikan. Ini harganya sekitar 70. Harga kalau officialnya 375, nah bedanya 90. Sama seperti yang tadi kode PCC ini. Oke, baik yang jualan. Dan akun Google sendiri ini bisa kita investasikan, misalkan tahun ini nih, tahun akhir Desember 2023 saya buat akun, nanti tiap bulannya diusahakan publish minimal setahun ada satu yang kita publish APK-nya. Nah, nanti setelah beriringnya zaman, misalkan 10 tahun udah lewat, nah akunnya sendiri kita bisa jual, harganya lebih tinggi. Seperti layaknya kita punya investasi saham tanah lah, seperti itu. Nah, ini contohnya nih, kalau kita lihat di GoDev, nah ini ada yang 573, ada 410, makanya beda-beda. Dan akun Google Console saya juga saya jual, alhamdulillah lakunya di 2,5 juta. Nah, misalkan ini ada mana nih, nah ini tinggal pakai nih, dia 650.000, lebih mahal, naik. Nah, ini biasanya akun orang, kita tinggal menggunakan. Nah, tapi kita tidak tahu historinya, apakah Google akunnya itu aman atau akunnya itu tidak bermasalah, atau ada APK-nya berapa banyak. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini double karena udah jalan. Nah, ini istilahnya kayak satu Google bisa dipakai sama orang si A dan si B. Nah, si B ini bisa kita jual. Ini tapi yang sama. Ini kalau kayak gini jangan, bisa di mirror, dipermainkan. Nanti takutnya uang yang sudah kita kumpul-kumpul bisa diambil sama dia juga. Nah, contohnya misalkan yang sudah jadi, ini ada 170. Nah, ini nih harganya, ini udah jadi nih, udah banyak yang publish nih. Ini sekitar hampir 1 jutaan. Harganya 975, 972. Oh, ini buat baru ini mah, bukan akun yang dijual. Seperti itu. Jadi ada yang kita bayar sendiri secara official buat di akun Google Console, kemudian bayar menggunakan kartu kredit ataupun PayPal, kemudian nanti akan dikirimin verifikasi email ke email alamat kita yang kita daftarkan tadi. Bisa juga menggunakan PCC 10
yaitu dijual dari VCC, buat CVC atau kredit. Dan ini bisa harganya lebih mahal karena ada jasa di situ, tambah jasa sekitar 10.000. Ataupun kita bisa menggunakan akun Gmail orang lain yang orang tersebut dia jual akunnya. Cuman ini cara yang ketiga, ini cara yang bahaya. Kenapa? Karena kita tidak tahu akun sebelumnya itu historinya baik atau buruk. Kalau misalkan buruk kan kecelek, sayang. Tapi kalau misalkan baik kan alhamdulillah bagus. Seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah berbayar, sudah bayaran gitu. Nah, selanjutnya nanti akan membutuhkan waktu sekitar 3 hari kerja. Nanti kalau misalkan setelah lewat 3 hari biasanya dapat email. Tergantung, ada yang bisa cepat 1 hari dapat email dari Google untuk verify formnya bahwa sudah disetujui. Nah, nanti itu cukup bayar sekali saja, berlaku selamanya. Tapi kalau misalkan di ban ada masalah atau apa, itu akan dihapus. Nah, ini kita bisa upload sebanyak-banyaknya dari satu akun Google Developer tersebut. Wah, nanti kan kita nggak tahu mana yang laku, mana yang bagus, banyak yang suka. Yang penting berusaha banyak, upload sebanyak-banyaknya dan menggunakan satu akun di Google Developer tersebut. Kemudian nanti kalau berhasil nanti tampilannya seperti ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara merilisnya? Nah, selanjutnya merilisnya pertama tentu akan kita masuk ke akun konsol terlebih dahulu. Nah, menggunakan akun Gmail saya tadi yang terdaftar, kemudian login passwordnya apa, disesuaikan, kemudian nanti tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan ataupun mengupload banyak APK-APK yang akan kita publish di Play Store. Contohnya yang pertama saya mau publish aplikasi tebak-tebakan APK yang kemarin saya buat. Nah, ini di sini diisi terlebih dahulu bahasanya apa. Contohnya bahasa Indonesia -IT. Kemudian selanjutnya nama aplikasinya apa? Aplikasi tebak gambar. Kemudian kalau sudah klik buat. Nah, ketika klik buat ini perlu diisikan secara formalitas dari aplikasi APK tersebut. Contoh judulnya aplikasi tebak gambar. Kemudian deskripsinya ada dua, ada yang singkat, ada yang lengkap. Berdasarkan yang singkat, aplikasi tebak gambar tebak icon. Kemudian kalau secara lengkapnya, aplikasi tebak gambar sederhana ini berisi kumpulan icon-icon di mana nanti user harus bermain dengan penebak nama dari icon yang disampilkan. Kemudian kalau sudah klik simpan draft, nanti akan masuk kembali ke menu rilis. Nah, di sini kita tambahkan screenshot dari aplikasi APK yang kita rilis. Minimal ada 2 gambar. Minimal. Kemudian nanti ada bisa nambah lagi tergantung dari si usernya. Kalau usernya oke, kemudian nanti kita akan masukkan ikonnya. Ada ikon aplikasi nanti akan muncul seperti apa. Kemudian juga gambar ukuran screenshotnya udah kita masukkan. Kemudian hasilnya klik next. Nah, nanti akan masuk ke video promosinya. Nah, ini bisa dijadikan untuk cuan. Nah, ini kita tinggal masukkan link untuk aplikasi, link untuk websitenya. Nah, itu misalkan link dari YouTube yang kita copy pastekan di sini. Nah, nanti akan bisa terlihat dari kategorinya. Ini pertama jenis aplikasinya, misalkan game, aplikasi apa terserah kalian. Kemudian ada juga untuk kategori, tentunya bisa pendidikan dan juga untuk rating konten. Nah, rating konten ini untuk formalitas saja tapi harus diisikan. Nah, kalau sudah, selanjutnya nanti kita isikan untuk alamat websitenya. Kalau ada, kalau tidak ada ya kita abaikan. Kemudian kita masukkan alamat email dan alamat bankanya. Oke, nah ini kita isikan. Nah, selanjutnya ini saya scroll ke bawah, itu untuk
kebijakan privasinya. Ini perlu dicentang bahwa tunjuk akan kebijakan privasi di PT tempat kalian bekerja ataupun untuk yang sendiri. Kemudian selanjutnya pilih menu rilis aplikasi. Nah, saat rilis aplikasi ini nanti versioningnya kita tuliskan, misalkan sini 1.0. Nanti kalau ada update lagi 1.1, 1.2 ataupun 1.4 dan 5. Tergantung nanti disesuaikan job desk pekerjaan yang dilakukan apa saja. Oke, di sini nanti versinya 1.0, aplikasinya berupa aplikasi tebak gambar. Kemudian nanti kalau misalkan sudah akan muncul menu rating konten. Nah, rating konten ini bisa kita isikan default berupa tidak, ataupun kita bisa pilih mengisikan next. Kemudian diklik. Nah, selanjutnya nanti akan menghitungkan nilai rating dari masing-masing ruangan. Nah, tentunya nanti kalau untuk rating makanya ditunggu beberapa lama, sekitar 8-15 jam untuk verify APK yang akan kita publish. Tapi kalau sudah ya 12 kurang seperempat, nah itu juga kita bisa selesaikan. Kemudian berikutnya syarat formalitas juga ini bisa kita isikan untuk isi negara yang dituju. Misalkan Indonesia, ininya IT. Kemudian di scroll ke bawah juga perlu dicentang untuk kebijaksanaan berteman konten dan juga untuk undang-undang ekspornya. Kemudian kalau sudah simpan klik berikutnya. Nah, di sini akan dikonfirmasi benar ini APK yang mau dipublish. Nah, kemudian kalau konfirmasinya selesai, oke, diklik. Nah, nanti akan muncul tambahan aplikasi gambarnya, APK-nya sudah rilis di Play Store. Namun belum bisa siap digunakan, di download, karena nanti perlu ada dari tim Google sendiri akan mengecek APK tersebut apakah aman, bebas virus atau mengandung unsur pornografi ataupun kriminal. Nah, kalau misalkan sudah itunya kosong atau negatif, nah selanjutnya akan terlihat di sini akan direview APK yang kita publish ini 8-12 jam dari tim Google. Nah, di sini kalau misalkan untuk yang pertama 8-12 jam, tapi kalau sudah pernah atau selanjutnya itu waktunya lebih kecil, sebesar 5 jam. Nah, nanti kalau misalkan sudah dicek sama timnya IT-nya, kemudian nanti akan muncul dipublikasikan. Nah, nanti di sini kita tunggu saat dipublikasikan juga menampilkan KTP beserta padat tubuh untuk memverify. Nah, kalau sudah, ini ada jendela untuk memunculkan dashboard analitik. Oke, nah ini ada dari misalkan aplikasi yang kita publish ini, ada yang menginstal siapa, berapa banyak, ataupun menguninstall, kemudian ratingnya apakah positif atau negatif, kemudian ada juga kerusakannya, misalkan ada bug, ada problem di situ, bisa lihat dari hasil buat analitiknya. Nah, nanti kalau misalkan sudah oke dari tim Android Studio-nya udah memverifikasi untuk dipublish, maka ini sudah dirilis, maka akan terlihat prosesnya itu di Play Store, contohnya seperti ini. Nah, ini udah selesai. Jadi rangkumannya ini kita akan membuat developer. Kemudian kalau sudah punya akun Google Developer, baru kita publishkan APK kita di sana. Klik tombol untuk yang publish. Nah, selesai. Ini latihannya, yaitu mencari jurnal tentang Google Play Store. Jadi misalkan ada penelitian tentang Google Play Store ini seperti apa, kemudian konsepnya bagaimana, apa ada yang perlu diperbaiki,
seperti itu. Jadi intinya buat atau cari jurnal penelitian tentang Google Play Store. Oke, selesai. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di luar jam kuliah juga monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. UASnya gimana, Pak? Ya, UAS. UASnya oke. UASnya minggu depan kita libur, minggu lusanya baru kita masuk di tanggal 13 Januari 2024 jam 8 malam. Jadi diharapkan kalian masuk, nanti tanda tangan basah dan ambil soal. Soalnya ada satu soal membuat aplikasi Android, dan itu di waktu diberikan selama 1 minggu. Nanti kalau udah jadi diposkan di kampus di pertemuan ke-16. Kemudian kalau misalkan ada yang tidak datang tanda tangan itu ataupun berhalangan, nanti bisa ikut UAS susulan. UAS susulan itu Maaf, Pak, putus-putus tadi, Pak. Bisa diulangi, Pak. ya. Maaf, Pak, tadi putus-putus. Bisa diulangi, Pak. Oh, jadi untuk minggu depan kita libur dan minggu lusanya nanti kita UAS. Nah, UASnya sendiri nanti diharapkan kalian datang ke kampus untuk tanda tangan basah dan ambil soal, yaitu di tanggal 13 Januari 2024 jam 8 malam. Nanti waktu yang diberikan selama UAS itu 1 minggu dengan satu soal membuat aplikasi mobile Android. Nah, kalau misalkan udah jadi nanti publish jawabannya di pertemuan ke-16. Nah, bagi yang tidak datang nanti bisa ataupun ada berhalangan nanti bisa mengikuti UAS susulan. UAS susulannya nanti akan hidup, akan jalan setelah UAS biasanya selesai, dengan soal yang berbeda sama membuat juga aplikasi Android. Nanti jawabannya juga diposkan di kampus di pertemuan ke-16 link UAS susulan. Seperti itu. Kalau ada yang belum jelas monggo silakan tanyakan, atau mau tanyakan yang lain juga monggo silakan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, ini juga udah saya rekam. Dapat 33 menit. Ada yang bertanyakan lagi? Cukup, Bapak. Oke. Bila mana ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo bisa silakan WA saya ataupun email. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya dicek kembali bagi yang belum upload, segera diuploadkan sebelum UAS. Untuk tugas saya akan ditutup ketika sudah di tanggal 13 Januari 2024 jam 8 malam. Karena itu UAS dimulai. Oke, kalau tidak ada saya berikan presentasi. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, minggu lusa saat UAS di kelas. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Betul. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.